terjaga dengan NIM 24404122026. Insya Allah pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelum Bapak memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu diwakili oleh salah satu siswa, yaitu Saudara Husna Amalia Putri. Silakan. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Bapak ingin mengabsen dulu tentang kehadirannya. Yang pertama, Saudari Almira Anissa Dewi, ada? Terus Dede Patona, Dilo. Dalva Faida, Eva Patona, Pina Mukhidatu Hasanah, Husna Amelia Putri, Nadia Aulia Salsabila, Nurlela Insiro, Ripa Fitria, Rika Tadjiro, Rina Nurul Inayah. Sudah ya? Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Ini sehat semuanya? Sehat. Nah, sebelum pembelajaran, supaya kita semangat untuk belajar, marilah kita lihat terlebih dahulu biar semangat. Tepuk semangat. Sudah siap semangat pembelajarannya? Ya, baik. Untuk pelajaran materi akidah akhlak yang akan Bapak sampaikan, Bapak ingin mengingatkan dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya berarti tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik bagi Allah. Asma itu nama, husna itu baik. Yang mana jumlah asma husna itu ada berapa? 99. Bagaimana bunyinya? Allahu la ilaha
pertama, peserta didik dapat memahami makna iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Jadi kita harus memahami dulu makna iman kepada malaikat. Ada yang tahu iman kepada malaikat rukun iman yang berapa? Kedua. Terus peserta didik mampu menyebutkan nama dan tugas malaikat. Nama malaikat dan tugasnya. Berarti malaikat ada berapa yang wajib kita ketahui? 10. Berikut tugas-tugasnya. Itu kalian harus mampu menyebutkannya. Ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap husnudzon dan kasih sayang terhadap sesama dan lingkungan. Kedua, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran diantaranya yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nanti bersama makhluk gaib itu ada apa? Selain malaikat ada jin, ada iblis, ada setan. Terus mampu menyebutkan nama-nama dan tugasnya, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dan makhluk lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu ada. Selanjutnya, Bapak ingin mengetes dulu. Nih, mengetes tentang sejauh di mana kalian tahu tentang malaikat dan makhluk gaib lainnya, ya. Bapak akan membagikan, nanti kalian bisa mengisinya kurang lebih 5 menit, ya. Nanti setelah itu dikumpulkan kembali. Silakan kalian isi, itu di sana ada nama dan kelas. Silakan kalian isi namanya siapa, kelasnya berapa. Silakan isi. Semuanya? Nah, kita kumpulkan kembali. Yang belakang. Wah, ini jawabannya. Ya, bagus. Selanjutnya untuk menyampaikan tentang pemahamannya iman kepada malaikat. Nah, dalam pengertian malaikat, malaikat itu diciptakan dari nur cahaya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan iman kepada malaikat itu menjadikan kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan perbuatan amal baik kepada kehidupan sehari-hari. Nah, apa misalnya malaikat itu tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Ya, lihat. Nah, tidak ada pencatatan nama manusia. Kalau misalnya tidak ada malaikat, berarti manusia itu bagaimana kalau misalnya tidak ada pencatatan nama? Berarti manusia itu bebas. Tidak ada pencatatan amal baik ataupun amal buruk. Kedua, ada yang bisa jawab? Apa? Tidak ada penyampaian wahyu. Yang menyampaikan wahyu itu kan melalui malaikat Jibril. Nah, itu kan ada penyampaian wahyu ya dari malaikat Jibril. Yang ketiga ada? Ya?
Tidak ada yang menyangkut nyawa manusia. Semua manusia akan mati ataupun meninggal. Yaitu yang menyangkut nyawa siapa? Malaikat Israfil. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya di malaikat itu tidak ada. Nah, apa pengaruhnya ketika keimanan kepada malaikat itu dalam kehidupan sehari-hari? Apa pengaruhnya? Ada yang tahu pengaruhnya apa? Ya, Pak? Menumbuhkan rasa diawasi. Jadi manusia itu tidak semata-mata berbuat sewenang-wenang. Karena apa? Ada yang mengawasi, ada yang mencatat amal, gitu kan ya? Itu kita pergi kemana, ada yang mengawasi. Kedua, mendorong untuk berbuat baik, karena kita selalu diawasi. Karena selalu diawasi, berarti kita tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Ketiga, ada menjauhi perbuatan dosa, karena kita selalu diawasi. Berbuat baik, menjauhi perbuatan dosa, gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan pada kesempatan ini, yaitu metode yang akan Bapak sampaikan dalam pembelajaran ini, yaitu metode problem learning atau singkat dengan PBL, yaitu problem tentang masalah. Nanti Bapak akan membagikan kelompok, kalian ke depan mempresentasikan hasil daripada kelompok kalian, ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu itu tentang pengertian malaikat. Nah, di sini makhluk pengertian malaikat ini ada malaikat ciptakan dari nur cahaya serta Allah. Ada jin, berarti makhluk selain malaikat. Ada jin. Jin itu sama makhluk gaib, ciptaan Allah yang diciptakan dari nyala api. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya nur, kalau jin diciptakan dari nyala api. Nah, sama jin juga, ada yang taat, ada yang tidak taat kepada Allah. Ada iblis. Iblis itu salah satu dari golongan jin yang membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, kemudian menjadi pemimpin para setan. Berarti iblis itu induknya setan. Selanjutnya ada setan. Setan itu sebutan untuk semua makhluk yang mengajak kepada kejahatan, baik dari golongan jin maupun manusia. Yaitu sebagainya setan penggoda manusia agar berbuat dosa. Nah, itu yang kalian ketahui tentang pengertian malaikat, jin, iblis, dan setan. Selanjutnya Bapak ingin membagikan kelompok. Kita bagi 3 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, yuk kita bikin kelompok dulu. Nah, kelompok ini.
Untuk kelompok 3 menyampaikan hasil dari kelompoknya, silakan. Iman kepada malaikat artinya percaya dengan penuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya nur. Malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah dan selalu melaksanakan tugas yang diberikannya. Poin-poin iman kepada malaikat. 1. Wujud malaikat. Malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat oleh manusia secara langsung. 2. Asal penciptaan. Malaikat diciptakan dari cahaya. 3. Tugas. Setiap malaikat memiliki tugas tertentu seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal, mencabut nyawa, dan lain-lain. Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Izin bertanya, boleh. Kelompok berapa? 2. Kelompok berapa? 2. Mengapa sebagian orang tidak percaya pada makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan setan? Pertanyaan yang pertama jawab. Kurangnya pendidikan agama. Kurangnya pendidikan agama. Nah, orang yang tidak mendapatkan pemahaman agama sejak ini mungkin tidak mengenal atau memahami konsep iman kepada makhluk gaib. Kita beri sesi untuk kelompok 3. Terima kasih telah menyampaikan tentang masalah-masalah yang sudah dikasih kelompokan untuk kelompok 3 yang sudah berani maju ke depan. Dan kelompok lain sudah berani untuk bertanya, gitu ya, untuk berani bertanya. Baik, untuk pelajaran akidah materi iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya, mari kita simpulkan bahwa malaikat makhluk gaib adalah ciptaan Allah dari nur, cahaya, dan selalu taat kepada Allah. Kedua, jin makhluk gaib ciptaan Allah sama ciptaan Allah, tapi jin itu diciptakan dari nyala api. Ada yang taat sama ada yang tidak taat. Lalu ada iblis yang putus asa dari rahmat Allah, setan yang jauh sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan kejahatan. Itu namanya materi pada hari ini. Dan untuk selanjutnya nanti tugas remedial buat kalian, silakan nanti kalian di rumah itu mencari dalil sumber tentang malaikat dan makhluk gaibnya dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Silakan, itu banyak ya. Untuk pertemuan yang akan datang, Bapak akan menyampaikan tentang sifat-sifat malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan, itu sifatnya seperti apa, dan nanti ada hikmahnya, beriman kepada malaikat. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan